Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Anifa, NIM T20191157. Saya dari kelas A4, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini, saya akan membahas tentang problematika belajar dan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya akan memberikan materi beserta masalah dan solusinya. Belajar adalah proses aktivitas mental oleh tiap individu melalui pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku berupa pemahaman, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak merasa bosan. Faktor pertama, ketika anak tersebut tidak menyukai pelajaran yang diajarkan, anak akan cepat merasa bosan karena bisa jadi pelajaran tersebut tidak terlalu penting buatnya. Faktor kedua, anak mengalami kesulitan dalam proses belajar. Biasanya anak mengeluh bosan karena menemui kesulitan dalam proses belajar mengajar, sehingga anak tidak terdorong untuk belajar. Kemungkinan anak tersebut mengalami kesulitan akibat keterbatasannya atau belum menemukan metode belajar yang tepat. Faktor ketiga, anak kurang tertantang. Anak merasa tidak mendapat pengalaman seru selama belajar. Ada dua kemungkinan, tantangan terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuannya. Bila terlalu rendah, seolah-olah anak mengerjakan aktivitas rutin yang membosankan. Bila terlalu tinggi, anak akan mudah mendapat tekanan atau stres. Faktor keempat, anak kurang mendapat apresiasi. Anak sudah giat belajar, tetapi pendidik tidak memberikan kesempatan untuk mengungkapkan atau menceritakan pengalaman belajar anak tersebut. Faktor kelima, anak tidak mendapat umpan balik. Anak sudah mencapai capaian belajar tertentu, tetapi tidak mendapat umpan balik dari pendidik. Jadi, seolah-olah apa yang dipelajarinya itu percuma saja. Faktor terakhir yaitu faktor keenam, anak kurang termotivasi. Anak yang kurang termotivasi umumnya tidak mengerjakan tugas dan tidak memperhatikan pelajaran dikarenakan merasa bosan. Namun, hal ini bukan pertanda anak tersebut malas. Bisa jadi apa yang dipelajarinya itu tidak penting. Cara mengatasi siswa yang bosan saat pembelajaran. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang variatif. Kegiatan belajar mengajar yang cenderung statis dan monoton tentu saja menjadi penyebab utama anak merasa bosan. Sebab pengajaran tersebut justru membuat anak tidak bersemangat dan bergairah dalam menerima pembelajaran. Atas dasar itulah seorang guru harus memiliki kualitas dalam unsur pendidikan, sehingga guru memiliki banyak variasi dalam metode mengajarnya. Yang kedua, gunakan contextual learning. Contextual learning adalah model belajar mengajar yang secara penguatannya lebih kental pada konsep nyata. Sedangkan pada model pembelajaran teori dan materi hanya beberapa persen. Penerapannya bisa juga dengan mengajak siswa keluar melakukan observasi lingkungan sesuai dengan materi yang telah dipelajarinya. Bisa juga dengan melakukan penelitian. Yang ketiga, belajar dan bermain. Siswa dan bermain merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Tentunya para guru harus bisa memaksimalkan keduanya dengan baik, yaitu bisa dengan cara belajar sambil bermain atau bisa juga dengan menyelipkan materi pelajaran di sela-sela permainannya. Yang keempat, menggunakan media belajar. Pastikanlah media yang digunakan juga bervariasi dan berubah-ubah. Mengajar dengan melibatkan media dalam belajar membuat para siswa merasakan nyaman dalam belajar. Namun, pemahaman mereka pada penguasaan materi juga akan semakin kuat, dan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan mengungkapkan gagasan, ide, atau pendapatnya. Hal ini dapat membuat peserta didik paham dan bersemangat dalam belajar. Yang terakhir, peningkatan perhatian guru terhadap siswa.
Guru dapat memberikan motivasi kepada siswa dengan menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga timbul minat siswa untuk bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dapat disimpulkan dari pemaparan saya tadi bahwa teori ini merupakan teori belajar humanistik, di mana lebih menekankan model pembelajaran yang menyenangkan. Dalam teori humanistik, peran guru sebagai fasilitator yaitu memberikan perhatian penciptaan suasana awal pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga meningkatkan peserta didik mengikuti pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Selain itu, dalam teori ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pendapatnya yang dapat mengembangkan kemampuan belajar peserta didik. Sekian materi dan penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.